Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan liman rafa'na wa 'azzana bisarafil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima alqal khatim lima saqna sil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ahinal Karim Bapak Rektor kita Dr. Haji Marwan Silau SAG MPD. Yang sangat saya hormati Wakil Rektor 1 Dr. Haji Talabuddin Umkabu SAG MPD. Yang sangat saya hormati Wakil Rektor 2 Pak Dr. Anang, kayaknya belum ada ya, masih di Jawa. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Dr. Amirullah MAG. Yang saya hormati, yang sangat saya hormati Kepala Biro Haji Abu OD Sita MSI. Yang sangat saya hormati para pejabat ya di lingkungan IAIN Fathahul Muluk Papua. Yang sangat saya hormati Dr. Ainal Karim Bapak Dr. Haji Saiful Muhyiddin MAG Dekan FBI. Yang sangat saya hormati Dr. Haji Faisal Saleh MA Direktur Pasca Sarjana, insyaallah beliau sama-sama dari Sentani. Yang sangat saya hormati Dr. Haji Yasin Maya Libit Direktur Ma'had, masyaallah Al-Jami'ah. Ini kiainya IAIN ini. Pak kiainya. Yang sangat saya hormati Dr. Zulhi MAG Dekan Fakultas Tarbiyah. Yang sangat saya hormati Dr. Ahinal Karim Pak Dr. Kiai Orofiti Wakil Dekan 2 Tarbiyah. Pak Dr. Yasin Taslim. Bapak Dr. Taslim MAG. Wakil Dekan 2. Wakil Dekan 2. Yang sangat saya hormati seluruh keluarga besar IAIN Fathahul Muluk yang sangat saya hormati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara halal bihalal dengan keluarga besar IAIN Fathahul Muluk. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan oleh keluarga besar IAIN Fathahul Muluk untuk dapat bersilaturahim sama beliau-beliau ini, para kiai-kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat kita, dan kepada keluarga besar IAIN Fathahul Muluk. Masya Allah, ini adalah kesempatan yang terpenting buat saya. Kenapa mau? Karena saya diberi kesempatan untuk silaturahim. Ini yang terpenting. Kalau untuk ngisi materi, untuk ngisi ilmu, kayaknya seperti memberi garam air di laut, sudah asin tahsilul hasil, orang manfaatin. Nyeramai tukang ceramah, repot atau enggak? Nyeramai tukang ceramah, ya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting ini momennya adalah silaturahim kita aja ya. Momennya silaturahim, kita bisa sesama kita bisa bersilaturahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal itu adalah produk Indonesia. Ini adalah usulan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Presiden Soekarno, karena kalau untuk bikin open house masing-masing, bikin acara masing-masing itu betapa sangat repotnya. Saya saja ini
yang tidak apa-apa untuk menyisihkan waktu bersilaturahim saja kayaknya ya Allah, kayak seperti kemarin 1 minggu saya belum bisa keluar, begitu keluar cuma dapat berapa orang saja untuk bisa bersilaturahim tetangga, sama betapa sangat sedikitnya. Maka kemudian usulan ini adalah usulan daripada Kiai Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno, bikin aja, kalau bikin acara halal bihalal. Apa halal bihalal itu kosong-kosong gitu loh, artinya halal bihalal saling menghalalkan. Di Arab itu tidak ada itu apa halal bihalal itu apa. Halal bihalal itu saling menghalalkan, artinya saling maaf memaafkan, kosong-kosong adalah prinsipnya seperti itu, kosong-kosong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dikemas di dalam kegiatan halal bihalal Fathahul Muluk ini apa? Untuk harmoni apa itu? Untuk ya pokoknya terciptanya harmoni dan keberkahan di dalam apa itu berbagai macam apa itu latar belakang untuk terciptanya harmoni, tetap kokohnya harmoni dan keberkahan di dalam apa itu berinteraksi dengan seluruh umat, ya, dengan seluruh umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu memang mengajarkan seperti itu, mengajarkan betapa kita ini di dalam setiap sholat mesti kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau dalam penafsiran adalah yang mempunyai sifat kasih sayang dunia akhirat, ya. Ya, sifat Allah itu Ar-Rahman itu sifat dunia akhirat. Artinya Allah itu menyayangi siapa saja yang ada di semesta ini. Allah menyayangi siapa saja, seluruh makhluk iman dan tidak beriman, semuanya mendapatkan fasilitas yang sama oleh Allah. Bisa menikmati fasilitas dunia ini, yang sholat maupun yang tidak sholat, yang taat maupun yang maksiat, semuanya diberi oleh Allah. Yang binatang maupun yang manusia, semua diberikan oleh Allah. Itu Ar-Rahman Allah. Rahman Allah diberikan kepada siapapun juga. Dan bahkan kalau kita lihat, bahkan orang-orang yang dianugerahkan kelihatannya kaya-kaya harta benda, itu justru bukan orang-orang yang taat, yang ahli ibadah di masjid terus. Itu malah fakir-fakir kadang-kadang, ya. Kadang-kadang fakir-fakir, malah orang-orang yang pekerja terus-menerus dapat fulus banyak. Ini rahman Allah. Tapi kalau rahim ini spesifik khusus buat orang-orang yang taat nanti di akhirat. Maka Ar-Rahman kalau di artian penafsiran itu adalah Rahman itu sifat Rahman, kasih sayang Allah dunia akhirat. Di dunia kita dapat Rahman, di akhirat dapat Rahman. Tapi yang paling spesifik bagi orang-orang yang taat adalah Ar-Rahim, ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita sholat itu kita diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga keselamatan bagi kalian. Jadi kalian begitu tidak ada orang tetap aja Assalamualaikum. Jadi sifat seperti ini seharusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berupaya menjadi orang-orang yang mempunyai jiwa Rahman, yang mempunyai sifat kasih sayang, selalu menebarkan salam kepada semesta ini. Salam kita ini begitu Assalamualaikum kan kita tidak pernah diajari Assalamualaikum kepada yang NU saja, yang Muhammadiyah saja, enggak kan? Assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum, bagaimana kita ini di dalam diri kita itu ditanamkan, diteguhkan, kita ini adalah pembawa apa itu misi penyelamatan ini, keselamatan dunia akhirat. Ini kalau bisa diteguhkan seperti ini, jangan menjadi orang-orang yang mengotak diri kita sendiri. Kita ini mau mengajak yang kelompok kita sendiri, jangan. Kita ini menebarkan salam bagaimana kepada seluruh orang, kalau bisa diajak bareng-bareng, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hadirin yang berikutnya lagi adalah di dalam hadis al-musalsal bil awwal, yaitu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bersifat kasih sayanglah kalian kepada seluruh semesta ini, yang ada di semesta ini, yarhamkum man fis sama. Maka kalian akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Para malaikat, para ruh-ruh suci itu akan menyayangi kalian. Di dalam diri kita itu harus ditumbuhkan rasa kasih sayang. Dan inilah makna daripada
apa itu makna halal bihalal itu setelah kita melalui proses Ramadan, Idul Fitri Ramadan yang luar biasa itu adalah meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian Idul Fitri kita bagaimana kita setelah hablum minallah, hablum minannas kita jaga sebaik-baiknya. Maka ada seorang ulama Abdullah bin Haddad yang punya Sahih Rawdul Haddad itu, la tasqubud dama'at, janganlah engkau mengalirkan air matamu karena kepergiannya Ramadan. Ramadan akan datang. Walakin usqubud dama'at, tetapi alirkanlah mata kamu, air mata kamu khosyatan, karena takut Ramadan kembali datang sementara kamu sudah berangkat meninggalkan dunia ini. Ini yang harus kita pikirkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam pesan ya halal bihalal kita sekarang ini, setelah kita ini berbahagia, walaupun kita sedih di keberangkatannya Ramadan dan kita bahagia kembali kepada fitrah, tetapi kita juga harus bersedih. Bersedihnya adalah kita nanti masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang apa tidak, bisa bertemu dengan Ramadan. Maka ini yang penting, bagaimana kita berupaya untuk terus menjaga fitrah kita, menjaga kesucian kita selama 1 tahun yang 1 tahun yang akan datang, 1 tahun sampai Ramadan yang akan datang, bagaimana bisa tetap terjaga nilai-nilai daripada Ramadan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk saya membaca di dalam keterangan kitab Ihya, di dalam keterangan kitab Ihya itu diterangkan ada seseorang ingkasyafal ulama, ada seseorang daripada orang-orang yang orang-orang ulama ya, dibukakan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bisa mencapai kepada keberuntungannya. Kita ini kan setelah Ramadan, Idul Fitri, kita halal bihalal. Ini termasuk indikator untuk mencapai keberuntungan itu. Seseorang itu tidak akan mencapai pada keberuntungannya sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah illa bil ilmi wal ibadah. Diterangkan itu kecuali dengan didasari ilmu dan ibadah. Dasarnya ilmu dan ibadah. Ini di dalam keterangan kitab Ihya itu. Terus kemudian kullun nasi halka, semua manusia itu mempunyai potensi kehancuran dunia akhirat. Illal amilun, kecuali orang-orang yang senantiasa berupaya beramal baik di dalam kehidupan dunia ini. Orang yang beramal itu pun halka, ada potensi kehancurannya. Illal muflisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal muflisuna fi khotorin azim, orang yang ikhlas pun itu masih di dalam bahaya yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ingin menggariskan bawah tadi, yang pertama adalah jadi seseorang bisa beruntung itu dasarnya ilmu dan beramal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya ilmu. Jadi pentingnya ilmu di dalam hal ini. Ilmu di dalam hal ini penting di dalam, karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka ilmunya itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima amalnya. Dan kalau di dalam syair yang sangat masyhur di anak-anak pesantren itu apa? Wadzul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang punya ilmu yang nafi itu adalah orang yang punya ilmu nafi itu. Wadzul ilmi hayyun, hakikatnya adalah hidup. Hakikatnya adalah hayyun khalidun, kehidupan yang kekal. Wadzul ilmi hayyun khalidun ba'da maut, sekalipun setelah matinya. Wadul jahli,
Orang yang bodoh dalam masalah ilmu agama, hakikatnya adalah mati. Wadul jahli maitun wa huwa yamsi 'ala sara. Hakikatnya orang bodoh itu dirinya sudah mati sekalipun dirinya masih berjalan di muka bumi ini. Yuzannu minal ahya, disangka masih hidup tapi hakikatnya sudah mati. Ya Masya Allah. Jadi orang yang bodoh itu tubuhnya itu, badannya itu adalah pusara rohanianya, pusara daripada rohaniah. Masya Allah, orang yang bodoh itu. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang, kembali lagi, orang yang bisa sa'adah, orang yang akan bisa sa'adah, beruntung adalah didasari dengan ilmu. Tapi ilmu ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu ini, di dalam keterangan apa itu Imam Malik belum mengatakan ilmu itu apa itu, waqala Imam Malik waqala apa itu man tafaqqaha bila tasawufin, man tafaqqaha bila tasawuf, bila Pak Ustaz Taufik ya, tidak, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Orang yang alim fikih tapi tidak mau bertasawuf, maka dia fasik, maka dirinya masih fasik. Wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Orang yang belajar tasawuf tetapi dirinya tidak alim fikih, maka menjadi kafir zindik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita ini belajar, sekalipun belajar apa saja, kita ini harus punya standar minimal, ya, standar minimal dalam ilmu keberagaman kita, ilmu keagamaan kita. Kalau di pondok pesantren itu, kalau di pondok pesantren ada namanya ilmu fikih. Ilmu fikih paling kecil itu namanya kitab apa, Sulam Safinah. Ada namanya kitab Sulam Taufik. Ada namanya kitab Fathul Qorib. Ada namanya kitab Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul Mu'in itu kalau di pondok pesantren standarnya adalah tingkat usto atau tingkat SMP, Itu kalau alfiyahnya apa, nahunya adalah alfiyah. Nahunya itu yang dasar adalah jurumiyah, matan, syarah jurumiyah, imridi, milhah, alfiyah. Alfiyah yang 1000 bait itu dicapai kalau di pondok pesantren itu adalah setingkat usto. Nah, nanti kalau sudah aliyahnya pondok pesantren itu sudurul zahab, nahunya adalah mughni labib. Kalau fikihnya Fathul Wahab. Fathul Wahab itu kalau di pondok pesantren ya, itu kalau itu baru tingkat aliyah. Baru katanya beliau kalau pokoknya Ma'had Ali. Kalau Ma'had Ali itu nanti kejuruan. Ma'had Ali itu sudah kejuruan fikih, kejuruan hadis, kejuruan tafsir dan sebagainya. Masya Allah ini kalau bisa saya itu terus terang apa ini, kalau dalam ilmu tauhid, kalau ilmu tauhid itu di pondok pesantren paling terkecil aqaidud diniyah. Terus kemudian kifayah, apa itu aqidatul awam. Kemudian apa itu jawahirul kalamiyah. Kemudian badul amali. Kemudian kifayatul awam. Kemudian umul barohin. Itu baru tingkat wusta. Ini saya terus terang saja itu merindukan sekali sesungguhnya kita ini umat Islam paling tidak itu ambil bagian. Ayo kita semua kalau bisa ambil bagian, sebab kalau kita mengajarkan di formal saja, sekolah MTS, aliyah, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, saya pikir ini pelajaran-pelajaran dasar ini kayaknya tidak ada waktu untuk diajarkan di materi-materi itu. Maka kalau bisa ya secara pribadi barangkali harapan kita. So kalau saya mengusulkan kepada Pak Rektor, tolongkah diajarkan pemanya di sini apa itu kitab Alfiyah. Wah, mahasiswanya kira-kira iso apa ini? Alfiyah saya bubet di masalah. Kalau pemanya waktunya itu tidak cukup. Nah, makanya kalau bisa ini ada disisihkan waktu yang lain kayak semacam privat, sehingga yang kemudian yang diharapkan adalah anak-anak kita itu kemudian dirinya paling tidak standar dasarnya itu tercapai. Dasar itu menurut saya tingkat wusta. Kalau tidak setingkat wusta Fathul Mu'in Alfiyah, di bawahnya lagi minimal jurumiyah, minimal faham jurumiyah, syarab dasar,
tauhid dasar, katakanlah sampai karena pamanya sampai kitab apa itu namanya Jawahirul Kalamnya, kita diajari pamanya Allah itu wujud, logikanya gimana, dalilnya gimana. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk, dalilnya gimana, logikanya gimana, dalilnya gimana. Ini yang diharapkan, sehingga nanti kemudian anak-anak itu ke depan, anak-anak itu ke depan itu dirinya paling tidak dasarnya itu tercapai. Tapi pemanya hadisnya dasar lah, hadisnya dasar minimal bulughul maram, hatam. Kalau tafsir itu minimal adalah tafsir Jalalain, tafsir yang paling terkecil itu tafsir Jalalain. Saya beberapa kesempatan yang lalu di Ahinal Karim Pak Yai Rofiki sama Pak Dr. Amirullah ada waktu itu, Pak beliau ada. Jadi saya itu termasuk mengidolakan, termasuk guru-guru besar yang, karena saya ini pernah ke Al Azhar satu kali di sana itu saya ikut ngaji. Saya itu betul-betul saya ikut ngaji. Misalnya saya ikut ngaji sama Syekh Yusri. Syekh Yusri itu beliau spesialis dokter bedah. Tapi beliau itu ngaji kitab pagi, habis subuh zikirnya panjang, terus ngajinya tafsir, fikih, hadis. Kitabnya besar-besar. Jamaahnya dari mana-mana. Begitu juga ulama-ulama yang ada di sana. Jadi mereka itu juga guru besar, misalnya guru-guru besar yang ada di Al Azhar itu, tapi mereka juga punya majelis masing-masing, di rumah. Saya itu umpamanya misalnya ini mengharapkan, merindukan barangkali para beliau-beliau ini umpamanya di samping juga di kuliah, di perguruan di IAIN, mungkin di rumahnya masing-masing punya majelis, ngaji tafsir, ngaji fikih. Kalau dasar-dasar, masih dasar-dasar. Itu Grand Al Azhar itu salah satu keinginannya itu apa? Saya kalau ada waktu, andaikan ada waktu, saya mau ngajar anak-anak kecil TPQ, ngajar anak TPQ Al-Quran AI seperti itu. Artinya bagian mengajarkan agama itu loh. Jangan sampai dilupakan oleh kita, ini jangan sampai ditinggalkan oleh kita, karena ini tanggung jawab keilmuan kita itu adalah nasrul ilmi, nih menyebarkan ilmu yang fardu ain. Menurut saya yang fardu ain ya, kan ada yang wajib menurut dinas ya, wajib harus dituntut waktu segini, tapi kan kita ini ada kewajiban indallah, di sisi Allah, untuk menebarkan ilmu kita ini. Makanya pentingnya kita harus menebarkan ilmu sekemampuan kita masing-masing, apakah bidang tauhid dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya seseorang yang punya ilmu, kalau tidak didasari dengan tasawuf, tadi yang dikatakan adalah seseorang yang berahli fikih, ini padahal ahli fikih, tapi tidak bertasawuf, maka dirinya menjadi zindik. Kemungkinan besar akan masuk kepada zindik. Makanya orang yang bertasawuf itu harus ahli fikih dulu, harus alim fikih dulu, walaupun standar dasar dulu ya, standar dasar dulu tercapai. Saya kalau enggak akan kemungkinan menjadi zindik, apalagi dirinya punya paham-paham yang salah. Kan banyak orang-orang bergaya tasawuf tapi ngerusak. Saya izin Pak Rektor itu di Bonggo, saya pernah di Bonggo ditanya oleh jamaah. Pak Yai, di sini tuh ada orang yang katanya sudah bicaranya itu hakikat ma'rifat, sampai dia mengatakan kalau saya mau dengan dia punya tingkatan itu, Bonggo ini mau didoakan, mau terbalik katanya. Waduh, betul, ini betul terjadi. Ini dari suku apa begitu, saya tidak saya sebutkan. Terus kemudian dia, tapi Pak, yang saya heran itu dia tidak pernah sholat di masjid, tidak pernah Jumatan. Apakah katanya itu kalau orang sudah tingkatan tertentu kan di dalam dia punya dalil, aqimis sholat li dzikri, dirikanlah kamu sholat untuk zikir. Jadi tujuannya zikir, sholat itu masih kerangka, macam-macam. Tujuannya adalah kalau sudah zikir. Waduh, saya katakan, wah memang betul, saya bilang
Memang betul dalam Islam itu ada posisi seseorang yang boleh meninggalkan sholat, boleh tidak berjamaah, Jumatan tidak usah. Oh iya Kak, ada. Yaitu ketika dia sudah menjadi muridnya iblis, dia bilang. Muridnya iblis baru boleh. Karena Rasulullah itu tokoh hakikat ma'rifat dan Rasulullah tidak pernah ninggalin sholat gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pentingnya bertasawuf. Jadi bertasawuf itu seseorang yang tidak tasawuf itu gini. Saya ingin menyampaikan salah satu contoh yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah dengan jamaahnya, dengan murid-muridnya berjalan di satu perjalanan, kemudian didatangi orang mabuk. Ya Syekh, berhenti. Dia bertanya ini sambil mabuk. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah Allah itu kuasa apa tidak? Jawabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani memandang dengan pandangan batinnya beliau, firasat batinnya beliau. Makanya orang hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang bersih hatinya. Orang itu mempunyai firasat batin. Bapak-bapak saja pasti mempunyai firasat, ini orang ini benar apa enggak, ikhlas apa enggak, dan sebagainya. Itu beliau kan bisa merasakan nih. Punya tamu, punya teman, itu kan bisa dirasakan nih. Apalagi kalau yang sangat luar biasa peka. Ini pertanyaan pertama, Allah itu kuasa apa tidak? Jawab Syaikhul Qadir, kuasa, dia kuasa. Ya, terus berikutnya lagi, Allah itu kuasa apa tidak? Jawab lagi Syaikhul Qadir, kuasa. Yang ketiga, Allah itu kuasa apa tidak? Syaikhul Qadir langsung sujud, menangis di hadapan Allah, minta ampun sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Semoga iman Islamnya jangan sampai lepas. Murid-muridnya heran, ini ditanya begitu saja kenapa sampai menangis sedemikian rupa Syaikhul Qadir Jilani. Maka Syaikhul Qadir itu ditanya oleh, ya Syekh, kenapa Anda sampai begitu sedih seperti itu? Pertanyaan pertama itu di dalam hatinya, itu dia mengatakan Allah itu kuasa apa tidak, itu di dalam hatinya dia mengatakan kuasa tidak merubah diriku yang ahli mabuk ini kemudian dirubah menjadi orang taat yang ahli ibadah. Tapi Syaikhul Qadir Jilani jawab, kuasa, Allah itu kuasa. Yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah tersiar di dalam hatinya itu, Allah kuasa apa tidak? Maksudnya adalah Allah kuasa tidak membuat diriku yang ahli mabuk kemudian diangkat derajatnya seperti dirimu Syaikhul Qadir Jilani. Saya menjadi Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Bisa apa tidak? Jawab ya, bisa. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu, ya Syekh, Allah kuasa apa tidak? Itu maksud tersirat di dalam hatinya, kuasa tidak Allah membuat engkau Syaikhul Qadir Jilani menjadi tukang pemabuk seperti saya, dan saya menjadi posisi seperti kamu. Masya Allah, itulah Syaikhul Qadir Jilani menangisnya gara-gara di situ. Artinya Syaikhul Qadir Jilani mau menyampaikan pentingnya kita itu jangan terlalu pede keislaman kita bahwa kita itu pasti husnul khotimah. Maka di dalam diri kita itu ada rasa khosyah, itu harus dibangun. Iman kita jangan tahu, saya sudah kayaknya aman deh, saya ahli surga karena saya itu sudah gini. Jangan. Pokoknya orang aman itu ketika sudah mati tetap la ilaha illallah itu aman. Kalau belum, maka belum ada jaminan aman. Belum ada jaminan aman. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya ya salah satu ulama warasatul anbiya itu adalah indikatornya yandurunal ummah bi'ainir rahmah. Hadirin, jadi seseorang itu yang ulama warasatul anbiya itu ya yang senantiasa yandurunal ummah bi'ainir rahmah. Pandangannya kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan kasar, bukan penceramah yang suka mencaci maki, menjustis orang lain, ahli neraka, kafir, musyrik. Wah, saya katakan orang-orang suka seperti itu seolah-olah adalah panitia pencatat orang masuk neraka. Ya Allah, ya orang la ilaha illallah neraka. Oh, ini repot ketemu orang-orang begini nih. Yang berikutnya lagi yang dulu Nabi Ainur Rahmah. Jadi kalau ada penceramah suka ngajak perang, suka mencaci maki orang lain, golongan lain, perlu dihindari. Sebab itu bukan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam masalah
seseorang yang punya ilmu tapi sangat membahayakan itu adalah ketika tidak didasari dengan ini tadi, tasawuf. Tasawuf itu artinya, hadirin yang dimuliakan, garis besarnya adalah tasawuf itu artinya adalah ilmu menjaga akhlak batin, akhlak rohaniah kita ini, akhlak rohaniah, akhlak batin kita. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada kesombongan, ada hasad, ada iri hati, ada segala macam penyakit, itu harus dihindarkan di dalam hati. Inilah tasawuf. Tasawuf itu adalah menjaga hal-hal kayak gitu. Jadi hadirin boleh melihat di dalam buku-buku tasawuf kita, seperti kitab Ihya, seperti kitab Hikam, itu perlu dipelajari. Sebab ketika seseorang itu tidak pakai tasawuf di dalam berakhlak itu biasanya agak kasar. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keberhasilan para dai-dai, pendakwah-pendakwah kita itu adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan fikihnya dan mengamalkan tasawufnya. Tidak yang kasar-kasar. Hadirin, saya ingin mencontohkan pejuang-pejuang kita Islam itu, pejuang-pejuang Islam para sahabat itu tidak ada yang profesor. Ada yang profesor apa enggak ya? Sahabat profesor, doktor Umar bin Khattab, ada enggak? Yang itu Wali Songo, yang menjadikan sebab Wali Songo itu terbukanya Jawa, hidayah itu bisa terbuka, itu adalah ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli tasawuf. Dan itu tidak orang yang terkenal dengan titel-titel itu tadi, tapi tasawufnya, hatinya. Sebab hati yang bersih itu akan menyentuh hati pada orang lain. Hati yang terang akan memungkinkan menjadikan sebab hati yang lain menjadi terang. Bagaimana kalau kita ini hati kita gelap, mau mengajak orang lain menuju kebenaran, karena kita sendiri masih masuk got-got sendiri, karena masuk dalam kegelapan perjalanan kita sendiri. Maka tasawuf itu perlu hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk kita pelajari, Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang terlalu mengandalkan otak itu, yang kasus yang sangat banyak sejarah kehidupan manusia itu sejak iblis hormat kepada Adam. Saya ini kan orang senior, saya ini karena keangkuhan, kesombongannya, tidak mau patuh sama Allah. Karena yang digunakan otaknya, bukan hatinya. Ini contoh-contoh seperti itu. Kanan ikut, karena ini perintah Allah, tapi tidak mau. Logikanya tidak masuk. Saya naik di atas gunung tidak akan tenggelam, akhirnya tenggelam karena keangkuhan, kesombongannya itu. Begitu juga karena iri hati, ya, Qabil Habil membunuh saudaranya sendiri. Begitu juga Abu Lahab dan lain sebagainya. Contoh-contoh di dalam kehidupan itu sangat banyak. Maka oleh karena itu pentingnya, karena kalau ilmu tasawuf seperti apa yang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu senantiasa khosyahnya itu dibangkitkan di dalam dirinya. Nah, untuk bertasawuf ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus pakai guru. Kiai saya itu, saya ingin bercerita sedikit ya. Kiai saya itu Kiai Memun itu torekohnya yang saya amalkan di pondok itu setiap pagi zikir la ilaha illallah itu 300 kali. Saya punya teman sahabat karib dari Maluku, biasanya Dewan Hakim itu saya dapat ijazah selama 40 hari suruh zikir la ilaha illallah 10.000 kali setiap hari pagi. Waduh, saya ngelakoni cuma 1 kali saja. Padahal suruh 40 hari. Aduh, capek juga. Saya mengikuti Mbah Kiai saja, Mbah Kiai Memun, setiap pagi zikir la ilaha dengan santri 300 kali. Artinya zikir ini penting. Kenapa? Orang yang fitri itu adalah orang yang meneguhkan la ilaha illallah. Karena Mbah Kiai Memun menyampaikan, jadi ketika zikir la ilaha illallah belum menyampaikan, jadi la ilaha ini masuk hati kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kembali kepada sini. Artinya ke sini ini dunia, sini teguhkan, sini ini dunia. Mbah Kiai Memun secara gambar, la ilaha illallah, di sini ini dunia. Kita ini di dunia ini banyak, artinya la ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah.
Artinya apa hadirin? Artinya di dada ini harus dibersihkan daripada Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan tandingan itu dinafi isbatkan, dinafikan yang ada Allah, dinafi isbatkan la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh diamalkan. Kalau mau mengikuti Mbah Kiai Maimun ya, Mbah Kiai Maimun zikir pokoknya pagi, kalau memang pagi tidak cukup, pokoknya punya minimal dalam sehari semalam 300 la ilaha illallah. 300 atau mau disemurkan 313 tidak apa-apa. Ini amalannya Mbah Kiai Maimun yang sangat terbukti. Mbah Kiai Maimun jasadnya masih utuh. Gurunya itu adalah diberikan ijazah dari Said Muhammad. Gurunya Said Muhammad utuh, jasadnya masih harum di Mekah, di Ma'la itu. Gurunya, saya punya murid yang ada di Pasuruan, namanya Kiai Sukron. Saya pernah datang sowan ke rumahnya beliau. Itu senior saya, senior kami. Itu jasadnya begitu digali, mau keluarganya taruh di sampingnya, terbongkar beliau punya kuburan, masih utuh dan harum, masih utuh. Kafannya itu kayak sama sekali tidak ada kotor sama sekali. Itu adalah orang-orang ahli zikir la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi saya mungkin materinya ke arah la ilaha illallah barangkali. Artinya kalau ingin meneguhkan fitrah kita itu harus meneguhkan hati kita dulu. Hati kita diperteguh dengan la ilaha illallah. Jangan sampai goyah, jangan ada Tuhan-Tuhan tandingan. Tuhan-Tuhan tandingan itu apa? Kalau kita lebih mencintai sesuatu melampaui cinta kita kepada Allah, berarti kita sudah menciptakan Tuhan tandingan. Mbak-mbak kalau lebih cinta sama pacarnya, itu berarti sudah menciptakan Tuhan tandingan pacarnya itu. Kalau mencintai melebihi terlalu mencintai jabatannya daripada Allah, berarti sudah menciptakan Tuhan tandingan. Kalau lebih mencintai harta bendanya, berarti dia telah menciptakan Tuhan tandingan dalam dirinya. Maka oleh karena itu hilangkan itu tadi, la ilaha illallah. Khusukkan, kita khusuk ketika zikir la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah itu kembali kepada hilangkan Tuhan-Tuhan tandingan tadi. Maka barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen daripada halal bihalal ini kita akan menciptakan harmoni dalam kehidupan, keberkahan dalam lingkungan kita kalau kita betul-betul terus bisa meneguhkan fitrah kita yang suci. Fitrah kita yang suci adalah kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di muka bumi ini adalah dengan tujuan yang istimewa utama adalah untuk menjadi hambanya Allah, bukan untuk menjadi hamba dunia, bukan untuk menjadi hamba perut, jabatan apapun juga, tapi kita ini dengan tujuan yang istimewa adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.